Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rada'na ya karim ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا حق خشيتك يا رب. اللهم ارزقنا حق خشيتك يا رب. اللهم ارزقنا حق خشيتك يا رب. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini kita dapat melanjutkan halaqah pertemuan yang ke-15, mungkin yang terakhir ya, surah Al-Bayyinah, bersama surah Al-Bayyinah karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan kita tersambung dengan beliau, tersambung juga dengan guru-gurunya. Itu yang kita harapkan. Di pagi ini, mungkin halaqah yang terakhir, kita nak highlight ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Allah menyanjung di sini manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik mempunyai dua sifat, iman dan amal saleh. Kemarin kita sudah kaitkan ayat ini dengan beberapa ayat lain, termasuk ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat dalam surah As-Sajdah, ayat dalam surah Fatir. Sekarang kita ambil berkat, nak dikaitkan ayat ini dengan ayat surah Ghafir yang selalu kita bincang juga dalam beberapa pertemuan yang lalu untuk lebih melekat di hati lagi. Subhanallah. Ayat dalam surah Ghafir. Di sana Allah juga menyanjung
orang beriman beramal saleh. Malah ditambah dengan taubat. Dikaitkan dengan taubat juga. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allahumma aktub lana al-fawzul azim. Allahumma aktub lana wa li ahbabina wa liman 'allamana wa 'allamna wa lil mu'allimina wal muta'allimina al-fawzul azim. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir ya. 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Halaman 467, 468. Surah Ghafir terletak sesudah surah Az-Zumar, juz ke-24. Dalam surah Al-Bayyinah diterangkan bahwa orang yang beriman beramal saleh merekalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Di sini pula ada selain iman dan amal saleh, di sini ditambah sifatnya dengan taubah. Memang taubat itu sifat mukmin beramal saleh ya. Di sini dikatakan orang beriman, beramal saleh dan bertaubat, apa penghormatan yang diberikan Allah di sini yang paling hebat sekali? Oh, sini lebih hebat ya. Tidak kalah hebat lah. Sana pun hebat. Di sini dikatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulah. Para malaikat yang menanai arsy, yang memikul arsy, dan malaikat yang ada di sekitarnya. Di sekitar arsy. Kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Yusabbihun, malaikat ini semuanya bertasbih bihamdi rabbihim, bertasbih dan bertahmid, membaca subhanallah walhamdulillah, wa yu'minuna bih, mereka semuanya tentunya beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lillazina amanu, mereka memohon keampunan dosa bagi orang yang beriman. Ini teks istighfar malaikat pemikul aras, ini teksnya baik sekali kalau kita baca, kita amalkan ya. Ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sangat luas rahmatmu dan ilmumu ya Allah. Faghfir lilladzina tabu, ampunlah dosa mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu ya Allah. Wa qihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka jahim. Rabbana wadkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah, tempat kediaman mereka yang dijanjikan kepada mereka selama ini. Waman salah, ini yang mau dibuat highlight. Waman salah, masukkan mereka ke dalam jannah dan golongan yang saleh. Min abaihim, dari ayah ibu datuk nenek. Wa azwajihim, pasangan mereka dan sahabat handai. Wa zurriyatihim, dan zuriatnya juga. Subhanallah. Syaratnya apa? Syaratnya saleh. Yang didoakan malaikat siapa? Ayah, ibu, datuk, nenek. Mungkin sampai ke atas berapa level kita tidak tahu. Wa azwajihim, pasangan hidupnya dan sahabat handainya. Azwaj ini diterjemahkan sebagai pasangan hidup, diterjemahkan juga sebagai sahabat handai. Subhanallah. Subhanallah. Wa zurriyatihim, dan zuriatnya.
anak, cucu, menantu, cicit sampai ke bawah. Selagi mereka waman salah, tergolong orang yang saleh, mereka akan mendapat doa malaikat. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Ini sanjung kepada Allah. Sanjung dalam doa malaikat, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Doanya belum habis lagi. Waqihimus sayyiat. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya, segala bencana, segala musibah, termasuk corona, COVID-19. Lindungi mereka daripada COVID-19 ya Allah. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Siapa yang engkau pelihara daripada berbagai kejahatan dan azab bencana pada hari pembalasan kelak, mereka lah yang benar-benar mendapat rahmat Allah, bukan saja di dunia ya, dunia dan akhirat insyaallah. Wa zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Inilah kejayaan yang gemilang yang mesti direbut. Jadi bila kita baca ayat ini, kita disunatkan berdoa, Allahumma aktub lana al-fawzal azim. Ya Allah, bagilah kami, limpahkanlah kepada kami kejayaan yang gemilang di sini. Subhanallah. Hebatnya ya. Jadi sangat layak sekali jadi perhatian kita. Bila kita lihat ulasan ulama, termasuk tafsir Qurtubi, tafsir Indo itu ya. Tafsir Al-Imam Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah bila mentafsirkan ayat ini, di sana banyak komentar para salafus saleh, ulama-ulama zaman dulu. Di antara lain di sini katanya, qala Ibrahim An-Nakhai, kana ashab Abdullah yaqulun al-malaikah khairum min ibnil qawa. Ibnil qawa. Al-qawa. Hum yastaghfiruna liman fil ard wa ibnul qawa yashhadu alaihim bil kufri. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, malaikat sebaik-baik makhluk bagi anak Adam. Malaikat ini mendoakan anak Adam agar dosanya diampuni. Satu. Kemudian Ibrahim juga mengatakan wa kanu yaquluna la yuhjabun au la yahjubun al-istighfar an ahadin min ahli qiblah. Katanya setiap orang yang beriman yang bersyahadah layak mendapat istighfar ini. Tapi dalam ayat itu ada syarat-syaratnya ya. Tapi Ibrahim An-Nakhai mengatakan umum katanya. Waqala Mutarrif bin Abdullah wajadna ansa ibadallahi li ibadihi al-malaikah. Katanya. Jadi kerja ulama lain, Mutarrif bin Abdullah katanya, makhluk yang sangat prihatin kepada hamba Allah adalah malaikat katanya. Dan makhluk yang sangat jahatnya adalah iblis. Itu Mutarrif bin Abdullah. Menurut pertama pendapat Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ini selalu disebut namanya. Apa katanya? Ifhamuha fama fil alam jannah au junnah arja minha. Fahamilah ayat ini sebaik-baik. Ayat ini ayat yang merangsang Anda untuk meraih jannah. Jalan pintas Anda untuk meraih jannah. Apa alasannya? Inna malakan wahidan law sa'alallah an yaghfir li jami'il mu'minin la ghafara lahum. Alasannya, kalau satu malaikat saja berdoa untuk diampuni dosa orang-orang beriman semuanya, berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Kaifa wa jami'ul malaikah? Macam mana katanya semua malaikat dan malaikat pemikul arasy semua berdoa untuk keampunan orang yang beriman. Subhanallah. Mulianya mukmin as-saleh yang beramal saleh. Subhanallah. Ada lagi berkisah di sini Khalaf bin Hisham Al-Bazzar Al-Qari rahimahullah, ceritanya kuntu aqra ala Sulaim bin Isa. Dia katanya pernah mengajar Sulaim bin Isa ayat ini. Ketika bacaannya sampai kepada firman Allah wa yastaghfiruna lilladzina amanu, malaikat pemikul aras dan malaikat sekitarnya memohonkan keampunan bagi orang beriman. Bila dibacanya ayat ini, baka
Nangis dia. Siapa yang menangis? Sulaim bin Isa menangis mendengar ayat ini. Tersentuh hatinya. Sangat menyentuh di hatinya. Kemudian dia membuat ulasan. Kenapa dia menangis? Ya Khalaf katanya. Ma akramal mu'minin. Alangkah mulianya mukminin, orang mukmin Allah. Alangkah mulianya orang yang beriman, naiman ala firashihi, dia sedang tidur, mungkin berdengkur, dia sedang tidur, wal malaikatu yastaghfiruna lah, malaikat mengampunkan dosanya. Karena apa? Doa malaikat ini tidak berhenti, malaikat tidak ada penat, tidak ada istirahat, tidak ada cuti. Orang tuh time tidur, time dia bangun, waktu dia bekerja, waktu pergi kerja, pulang kerja, waktu dia di rumah, waktu dia makan, waktu dia berolahraga, malaikat mengampunkan dosanya. Subhanallah. Ma akramal mu'min katanya. Alangkah mulianya si mukmin pada sisi Allah. Naiman. Walaupun dia tidur katanya, malaikat mengampunkan dosanya. Subhanallah. Maka wajarlah kita buka Quran ya. Perhatikan ayat ini, Allah mengangkat citra orang beriman, bukan saja dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah-surah lain juga. Hari ini kita buat penekanannya tentang ayat surah Ghafir, ayat 7, 8, dan 9. Coba kita buka Quran, kita lihat terjemahnya. Kalau boleh, kalau bisa kita belajar dengan guru, tolong terangkan maksud ayat ini. Biar melekat di hati, jadikan ini sebagai pedoman hidup. Yang jelasnya di sini syarat utama yang nak mendapatkan doa malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy ini malaikat yang muqarrabin ya, malaikat yang terdekat kepada Allah. Syaratnya di sini iman, kemudian taubat, kemudian mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalan Allah, ittiba, iman, taubah, ittiba. Kemudian saleh. Saleh. Jadi bila dapat menguasai sifat-sifat ini, orang itu akan mendapatkan doa malaikat. Subhanallah. Itu maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz tadi, ayat ini ayat yang paling besar memberi harapan untuk malaikat itu dapat jannah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran, selalu bersama tafsir Al-Munir, selalu bersama gagasan ulama ya. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Jadi kita boleh baca doa ini sebagai doa, sangat baik sekali kita pinjam doa malaikat ini untuk doa kita untuk jemaah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Amin ya rabbal alamin. Jadi isi doanya ini pertama malaikat meminta supaya Allah mengampuni dosa orang beriman. Keampunan dosa satu. Yang kedua, perlindungan daripada azab neraka. Wa qihim azabal jahim. Yang ketiga, supaya mereka dimasukkan ke dalam jannah. Yang keempat, supaya rumpun keluarganya dimasukkan ke dalam jannah juga. Yang kelima, supaya terhindar daripada mara bahaya dunia ini khususnya. Yang keenam, supaya terhindar pada bahaya di akhirat nanti. Dan supaya mereka meraih kejayaan yang gemilang. Jadi ada 6-7 permintaan malaikat untuk orang beriman. Alangkah hebatnya ya. Itu maka dikatakan oleh ulama salaf tadi, ma akramal mu'min. Alangkah mulianya al-mu'min pada sisi Allah, mereka dapat doa malaikat walaupun waktu tidur. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wal nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma yassir lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hayyi lana kullal khair waktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukum wallahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Astaudiukum wallahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.